Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku dalam monolog bola. Kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan timnas yang makin hari makin wow dan cukup cemerlang ataupun para pemain yang lagi sedang naik daun. Kita mulai monolog bola kali ini dengan topik menanti pelapis Martin Paes. Kemarin kan aku udah ngebahas soal bagaimana lini serang atau daya gedor kita ketika kita akan menghadapi laga tandang maupun laga kandang. Yang pertama kita akan menjalani laga tandang melawan Australia di tanggal 20 Maret 2025. Nah, kemudian kita akan menjalani laga kandang melawan siapa lagi kalau bukan lawan Bahrain di tanggal 25. Ya, karena kita cukup emosi sekali melawan Bahrain ini. Nah, kita kemarin udah ngebahas bagaimana lini serang ataupun daya gedor timnas Indonesia yang akan diisi kemungkinan besar adalah oleh Roma ini akan masuk skuad timnas Indonesia karena sudah ambil sumpah WNI di tanggal 8 Februari 2025 kemarin. Nah, ini menjadi angin segar bagi timnas Indonesia terutama di sektor penyerangan. Nah, kemarin juga aku udah ngebahas bagaimana back ataupun lini belakang timnas Indonesia yang cukup mewah dengan kedalaman para pemain ataupun dengan pilihan banyak lah, bisa dikata seperti itu. Berarti Kluivert bisa menempatkan siapa saja di lini belakang dengan potensi ataupun skill ataupun statistik yang ada sekarang itu cukup mumpuni para pemain-pemain yang ada di lini belakang. Dan bahkan update terbaru bisa saja Patrick Kluivert akan memanggil Egan Bagot yang sudah lama absen di timnas Indonesia terutama di era kepelatihan Sintayong. Nah, kali ini aku akan ngebahas soal ya sebenarnya sangat substansial sekali ketika kita berbicara timnas Indonesia, apalagi kalau bukan stok kiper ataupun stok penjaga gawang. Nah, ini akan menjadi kayak semacam titik yang paling krusial ketika kita ngomongin soal posisi kiper. Ya, kita semua tahu kalau di timnas Indonesia itu kiper yang bisa dibilang itu yang tidak membuat kita khawatir sekali adalah Martin Paes. Karena pemain ataupun kiper FC Dallas ini kan sudah menjadi kayak semacam tulang punggung ataupun tembok terakhir bagi timnas Indonesia. Kita tahu bahwa Martin Paes itu setelah debutnya ketika membela timnas Indonesia melawan Bahrain itu 4 kali berturut-turut Martin Paes menjadi starter. Ya, ketika timnas Indonesia melawan Bahrain dengan kedudukan 2-2, terus kemudian melawan Cina yang ditandang itu Martin Paes juga menjadi starter ketika kita kalah 2-1. Terus kemudian lawan Jepang kita kalah juga. Terus kemudian yang paling terakhir itu ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi dengan skor 2-0, 2 gol dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Itu Martin Paes menjadi starter. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Ya, kita tahu semua kan bahwa pelapis Martin Paes ini kan perlu dicari gitu loh, karena selama 4 pertandingan Martin Paes ini menjadi kayak semacam andalan bagi timnas Indonesia dan belum ada kayak semacam sosok yang bisa menjadi pelapis yang cukup pas sekali untuk Martin Paes. Nah, ini yang cukup mengkhawatirkan ketika kita ngomongin 4 laga yang tersisa untuk timnas Indonesia. Kalau kita berbicara ataupun melihat stok yang ada kiper-kiper timnas Indonesia, ya pasti kita berbicaranya ataupun kita akan menyebutkan sosok-sosok tim kiper yang sudah pernah ataupun menjadi langganan berada di timnas Indonesia. Salah satunya Hernando Ari, kiper
Persebaya Surabaya itu. Tetapi kalau melihat dari segi statistik kan sekarang Hernando Ari itu kan menjadi starter ataupun sering menjadi pemain inti dari Persebaya Surabaya. Kemarin sempat clean sheet ketika melawan PSBS Biak. Nah, ini menjadi kayak semacam kabar bahwa ya minimal kalau Patrick Kluivert itu kan melihat pemain ataupun memanggil pemain itu dilihat dari dia bermain reguler di klubnya. Nah, yang kedua kita tahu juga kan kiper yang menjadi langganan untuk timnas Indonesia adalah Nadeo Argawinata, kiper Borneo FC itu bisa menjadi kayak semacam pelapisnya Martin Pas. Tapi ya begitulah performa dari Nadeo juga kan. Nah, ada lagi Adi Satrio, pemain dari PSIS Semarang. Tapi kemudian kemarin kan sempat cedera kan. Jadi dia juga mengalami cedera yang cukup panjang. Artinya nanti pilihannya juga mengarah pada Hernando Ari atau Nadeo Argawinata. Nah, sebenarnya ada pemain timnas Indonesia ataupun kiper timnas Indonesia yang bisa aja di Sahrul Tisna yang bermain di PSM. Tapi ya itu kan juga ada pertimbangan ketika kita ngomongin soal performa kiper timnas Indonesia. Nah, ya, di sini ada satu sosok sebenarnya, guys. Ada sosok yang bisa dikata ya ada banyak yang mengatakan bahwa kiper ini punya potensi yang cukup luar biasa ketika kita ngomongin soal pelapis dari Martin Pas yang sangat pas sekali ya. Jadi di sini ada namanya Cyrus Margono. Nah, Cyrus Margono ini kan sekarang bermain di Liga Kosovo, yaitu KF Dugat Gini. Nah, dia sudah melakukan debut pada tanggal 7 Februari 2025. Dia juga sudah menjalani tiga kali pertandingan ya, meskipun kalah, terus kemudian juga ada adu penalti. Terus kemudian yang terakhir yang menjadi kabar gembira bahwa Cyrus Margono mampu memberikan sumbangsih untuk kemenangan klubnya, yaitu KF Dugat Gini. Nah, ini menjadi kabar baik bagi kita bahwa ada satu pemain ataupun satu kiper yang bisa dicoba, bisa dikata seperti itu adalah Cyrus Margono, karena memang secara postur Cyrus Margono ini berada di angka 193 cm. Artinya dengan potensi itu yang dimiliki, bahwa dia kan ex mantan kiper Panathinaikos B. Tapi bisa juga dia akan dicoba menjadi kayak semacam cadangan, bisa dibilang seperti itu untuk timnas Indonesia. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kiper, sebenarnya ada satu kiper keturunan yang bermain di Serie A, yaitu Emiliano Audiro Mulyadi. Tetapi ini kan sudah bisa dibilang isu lama ketika Emil akan dinaturalisasi oleh PSSI. Dulu awalnya ketika masih jaya-jayanya ataupun masih gemilangnya si Emil ini ketika dia bermain untuk Juventus. Tapi ya rumornya kan bahwa Emil sempat dikabarkan akan dinaturalisasi, tapi ya dia menolak karena kan dia juga punya opsi bisa bermain untuk timnas Italia. Nah, sekarang dia kan lagi sedang main di Como, dan banyak sih yang mengkaitkan Emil akan dan terbuka untuk dinaturalisasi. Tapi ya karena sudah jejak rekamnya ataupun sudah ada kayak semacam penolakan dulu, maka banyak netizen ataupun banyak komentar bahwa ya sudahlah, nggak usah menaturalisasi Emil. Ya, kalau kita berbicara soal kiper kan ada beberapa pilihan. Yang utama adalah Martin Pas pastinya. Terus kemudian pelapis kayaknya si Hernando Ari
dan Nadyo Argawinata. Terus kemudian satu lagi bisa saja untuk dicoba Sirus Margono, tapi itu menjadi pekerjaan yang cukup luar biasa bagi Patrick Kluivert untuk siapa yang akan dipanggil menjadi palang pintu terakhir untuk timnas Indonesia ketika menghadapi dua laga yang cukup krusial, yaitu melawan Australia dan melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Oke guys, itu dulu kita ngebahas soal kiper timnas Indonesia. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan kita akan ketemu lagi di Monolog Bola dengan membahas isu-isu terkini tentang timnas Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.